Perkenalkan, nama saya Dwi Bilar Gajah Putra dengan NIM 232303101042. Di sini saya sebagai operator untuk jalannya presentasi. Terima kasih untuk moderator. Saya ahli terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Rizky dengan NIM 23230303101069. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kesehatan. Yang pertama yaitu definisi alat kesehatan. Alat kesehatan adalah perangkat apapun yang dimaksudkan untuk digunakan dalam tujuan kesehatan. Yang membedakan alat kesehatan dari perangkat sehari-hari adalah tujuan penggunaannya. Menurut Permenkes, alat kesehatan atau juga bisa disebut dengan alkes juga dapat didefinisikan sebagai instrumen, aparatus mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki tubuh. Alkes mencakup berbagai macam perangkat, mulai dari stetoskop dan termometer hingga alat pemindahan seperti MRI dan perangkat medis yang digunakan dalam pembedahan seperti PCR. Tujuan utama alkes adalah untuk membantu tenaga medis dalam memberikan perawatan yang efektif dan aman kepada pasien. Penting untuk menjaga standar keamanan, kualitas, dan keefektifan alkes agar dapat memberikan perawatan yang berkualitas dan aman pada pasien. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, materi 2. Saya akan melanjutkan materi dari Pak Nandai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Putri Cahyani dengan NIM 232303101117. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama itu stetoskop. Stetoskop merupakan alat yang digunakan tenaga medis untuk mendengarkan suara organ di dalam tubuh seperti denyut nadi, jantung, organ pencernaan. Tidak hanya itu, alat ini juga dapat mendengar suara aliran darah, bahkan bunyi detak jantung janin yang ada di dalam kandungan. Bagian stetoskop itu sendiri terdiri dari air pinjek. Bagian ini yang terpasang di telinga untuk mendengar suara dari organ dalam. Yang kedua, tubing. Tubing berbentuk tabung tipis dan panjang sesuai dan menyerupai selang fungsinya menyalurkan suara. Yang ketiga, diafragma merupakan bagian berupa membran tipis dan datar di ujung kepala stetoskop yang terbuat dari piringan plastik berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir adalah bel, bagian terakhir dari stetoskop yang berbentuk melingkar dan menempel di bagian diafragma. Itulah materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Hidayah, NIM 232303101104. Saya dari kelompok 4 dengan nama kelompok lambung. Di sini saya akan memaparkan materi alat kesehatan yang kedua, yaitu nebulizer. Nebulizer adalah alat yang mengubah obat cair menjadi uap untuk dihirup ke dalam paru-paru. Fungsi nebulizer yakni untuk melegakan saluran nafas yang menyempit. Alat ini terdiri dari mesin kompresor udara, wadah kecil untuk obat cair, dan selang elastis yang menghubungkan kompresor udara ke wadah obat. Di atas wadah obat terdapat corong atau masker yang akan digunakan untuk menghirup uap. Alat ini umum digunakan sebagai terapi pengobatan penyakit pernafasan yang kronis, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafael Marparezi dengan NIM 2323031079. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai termometer. Termometer, alat mengukur suhu dalam bidang kedokteran. Termometer juga berfungsi sebagai mengukur suhu tubuh manusia untuk mengetahui seseorang dalam kondisi demam atau tidak. Tak hanya itu, termometer juga berfungsi selain di dunia kesehatan, yaitu mengetahui suhu oven, suhu kamar, suhu ruangan, dan suhu mobil. Termometer sebagai jenis satu termometer digital. Termometer ini terbuat dari plastik seperti bentuk panjang dan tipis seperti pensil. Yang kedua adalah termometer dahi. Termometer ini menggunakan inframerah untuk mengukur suhu
di area dahi dan juga temporal. Yang ketiga, termometer air raksa. Termometer jenis berbentuk tabung kaca yang berisi logam cair berwarna merah atau air raksa. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadari Antasari dengan NIM 232303101012. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat medis yaitu reflex hammer. Reflex hammer atau palu refleks merupakan alat medis yang digunakan oleh dokter untuk menguji refleks tendon dalam atau lutut. Pengujian refleksitas pasien merupakan bagian penting dari pemeriksaan fisik neurologis untuk mendeteksi kelainan pada sistem saraf pusat atau perifer. Alat ini biasanya berbentuk segitiga atau Taylor, digunakan untuk memeriksa kemampuan refleksi dari bagian-bagian tubuh. Gagangnya terbuat dari besi stainless. Palu terbuat dari karet yang lembut sehingga tidak menyakitkan bagi pasien. Ada juga jenis-jenis reflex hammer yang pertama bagi skill, yaitu palu refleks ini memiliki tampilan sangat mirip dengan palu Queen Square, kecuali bahwa palu ini memiliki pegangan logam yang juga sering dapat dilepas. Yang kedua ada Berliner. Jenis-jenis palu refleks ini memiliki tampilan sangat mirip dengan palu Queen Square, kecuali bahwa palu ini memiliki pegangan logam yang juga sering dapat dilepas. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apalina Rijani dengan NIM 2303101010. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran tekanan darah. Tekanan darah adalah ukuran kekuatan yang digunakan jantung untuk mengangkat darah ke seluruh tubuh. Artinya, tekanan darah berbaikan erat dengan kondisi tekanan kesehatan jantung Anda, sehingga ketika Anda mengecek kesehatan tubuh, tekanan darah Anda juga akan diukur. Bagian dari alat putih satu manset adalah bagian tensimeter yang dipasang dan meninggalkan tangan atas. Kedua, manometer. Alat ini digunakan untuk membaca hasil tekanan darah ketika sudah dipompa maupun sebelum dipompa, dan hasil dibedakan menjadi dua, yaitu sistem unit pertama diastrom, hasil unit terakhir. Ketiga, boom atau pompa. Alat ini berfungsi memompa udara menuju masker. Perkenalkan, nama saya Kinara Yukinanti dengan NIM 23230310101080. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai oksigenasi. Definisi dari oksigenasi adalah memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh dengan cara melancarkan saluran masuknya oksigen atau memberikan aliran gas oksigen sehingga konsentrasi oksigen meningkat dalam tubuh. Macam-macam oksigenasi. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring adalah alat bantu pernapasan yang diletakkan pada lubang hidung untuk mendukung kebutuhan oksigen pada pasien yang dapat bernapas spontan tapi membutuhkan dukungan oksigen tambahan, misalnya pada kondisi hipoksia ringan sampai sedang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kinanti Anissa dengan NIM 232301101031. Sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, reflecting mass dan non-reflecting mass. Untuk perbedaan non-reflecting dan reflecting mass yaitu terdapat pada katup atau valve yang terdapat pada non-reflecting mass, di mana CO2 yang dikeluarkan tidak akan masuk ke dalam reservoir bag. Sementara pada reflecting mass tidak terdapat katup sehingga CO2 yang dikeluarkan pasien dapat kembali masuk ke dalam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Awan Salisa Putri dengan NIM 23230310101097. Saya ingin membacakan kesimpulannya. Alat tenaga kesehatan yang banyak dan bermacam-macam fungsinya, namun tujuannya sama, untuk menyembuhkan pasien dari alat-alat di rumah sakit harus lengkap dan juga sesuai prosedur. Karena pastinya setiap pasien memiliki sakit yang berbeda, jadi alat kesehatannya harus
sebagai operator. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian materi. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.